Bab 037, Inspeksi Mendadak. Kira menatap mereka dengan tatapan penuh ancaman. Justin menatap Kira dengan heran. Untuk apa dia mengancam pemilik perusahaan? Apa maksud sebenarnya? Pikir Justin. Ayo, segera kalian panggilkan, bentaknya marah. Kamu tidak pantas untuk menemuinya, lagi pula dia tidak ada di sini. Beliau masih ada di Amerika. Selain itu kamu tidak berkepentingan untuk menemuinya, katanya lagi. Kira masih saja keras kepala akan mengancam perusahaan Growing Spring sebagai kekuatan terakhirnya. Semuanya terasa sangat aneh karena model biasa hendak mengancam pemilik perusahaan raksasa seperti Growing Spring. Dia ada di sini, bukannya Tuan Justin mengatakan dia ada di sini? Tanyanya lagi. Justin hanya melengos membicarakannya. Untung saja semua peserta audisi tidak mendengarkan perkataannya karena mereka sudah dipindahkan ke ruangan lain di gedung ini. Jadi yang tinggal sekarang adalah pihak yang bertikai, Danny dan Luna sekretarisnya. Sementara Audi masih saja duduk di tempatnya, kemudian dia bergeser ke depan di kursi penonton tapi masih dalam bayangan gelap agar dia dapat mendengar perkataan mereka dengan jelas. Audi tidak perlu khawatir, ternyata suara Kira sangatlah keras. Tidak, aku tidak mengatakannya dia ada di sini sekarang, jadi aku tidak salah bukan? Bisa saja dia datang seminggu lagi, sebulan lagi dan setahun lagi. Jadi aku tidak salah, kata Justin mengelak. Kira sangat marah karena dia merasa dipermainkan oleh Justin. Dasar lelaki kurang ajar, apa kamu kira kamu itu sudah sangat hebat? Tanyanya dengan marah. Dia sadar tidak mungkin masuk ke Growing Spring lagi, sebaiknya dia menumpahkan kemarahannya agar hatinya yang kecewa dapat terobati. Kalian pikir hanya perusahaan kalian ini saja yang besar dan terkenal. Sombong dan banyak tingkah, katanya kembali. Kira semakin berani dan gila, dia terus mencaci maki dan menyerang Justin dan Danny seperti kesetanan. Sementara Topan akhirnya tidak berani berkata-kata lagi. Dia benar-benar sudah tidak berkutik sama sekali. Danny kemudian memanggil security agar membawa Topan dan Kira keluar. Seret mereka keluar, jangan pernah membiarkan mereka masuk lagi. Semakin banyak dia berbicara maka semakin banyak kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan, kata Danny kembali. Audi yang melihat pertengkaran itu akhirnya mundur ke belakang kembali dan tidak jadi mendekati mereka karena dia anggap permasalahan yang hampir saja mempermalukan perusahaannya, sudah ditangani Danny dengan sangat baik. Dengan perlahan-lahan Audi berjalan kembali keluar, dia akan melihat-lihat perusahaan ini lebih dekat. Tadi aku sempat berpikir Justin mengetahui kedatanganku dan berpura-pura tidak melihatku. Ternyata dia hanya berpura-pura dan mempermainkan orang lain, dasar anak bandel, pikir Audi kembali. Ketika dia keluar dari ruangan itu, Audi kemudian meneruskan niatnya untuk melihat kantor ini dari dekat dan dia berjalan dengan santai menyusuri lantai 2. Tiba-tiba dia melihat dari jarak jauh wanita yang ada di front office berteriak menunjuk-nunjuk ke arahnya bersama beberapa orang security dan mereka kini berjalan ke arah Audi. Secepat kilat Audi berlari dan akhirnya dia menemukan sebuah ruangan, kemudian Audi membukanya dan segera masuk ke dalam kantor itu. Ternyata ruangan ini sangat luas, dan sepertinya ini kantor Danny, pikirnya lagi. Audi kemudian mengintip sedikit dari celah pintu, ternyata wanita itu melewatinya. Dia mendengar security mengatakan kepada wanita itu. Nona Karin, sepertinya orang itu sudah bersembunyi Nona, sebaiknya kita mencarinya di ruangan lain. Larinya sangat cepat, kata security itu. Hehehe, aku berhasil mengelabui mereka. Kalau saja mereka tahu aku bersembunyi di kantor ini sudah pasti aku akan ditangkap wanita yang bernama Karin itu, pikirnya lagi. Gila. Gadis dari front office itu benar-benar ingin sekali menangkapku, pikir Audi kesal. Audi kemudian menutup pintu itu kembali dan sejenak duduk di kursi sofa yang ada di tengah ruangan itu sementara di hadapannya ada sebuah meja kerja besar. Dia berdiri dan berjalan ke meja besar tersebut dan melihat beberapa album foto terpampang di sana. Dugaanku tepat. Ternyata memang ini kantor Danny, setelah aku mengelilingi kantor ini maka aku akan istirahat sejenak di sini, pikir Audi lagi. Audi kemudian mengintip keluar pintu dan tidak ada siapapun di sana lagi. Audi kemudian keluar dan mulai melakukan inspeksi mendadak ala dirinya sendiri. Dia kemudian berjalan dan masuk ke sebuah ruangan besar, dia mengintip di dalamnya. Ternyata di sana berderet banyak meja dan kursi, Audi kemudian mengintip ke dalam. Tiba-tiba dari arah belakangnya muncul seorang wanita yang membawa file yang banyaknya melebihi tinggi kepalanya sendiri. Maafkan saya, bisakah Anda membantu saya untuk membukakan pintu itu? Tanyanya lagi. Baik, aku akan menolongmu, katanya lagi.
Mari berikan map itu setengahnya kepadaku, biar aku membantu kamu mengangkatnya, kata Audi tanpa bertanya kembali. Audi kemudian mengambil beberapa tumpukan file yang ada di tangan wanita itu dan membantunya membuka pintu. Bersama dengan wanita itu dia memasuki sebuah ruangan besar dan di sana berjejer meja kerja dan kursi. Wanita itu meminta Audi membawa file itu ke ruangan supervisor mereka. Tok, tok, tok. Wanita itu kemudian mengetuk pintunya, baru ini dia memperhatikan wajah Audi. Dia pun tersenyum menatap Audi. Terima kasih, bisiknya sendu. Audi merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak akan bertanya. Semuanya akan terjawab ketika ada suara kasar terdengar dari dalam. Mengganggu saja, cepat masuk, terdengar suara wanita dari dalam ruangan tersebut. Audi menatap pegawai itu lagi, dia melihat ada perasaan tertekan di sana. Ayo, dia memanggil Audi dengan lemah. Audi mengikutinya tetapi sesampainya di dalam dia melihat seorang wanita dengan wajah dingin menatap pegawai itu. Dengan perasaan takut dia memberikan file itu kepada wanita itu, termasuk Audi. Dia melihat wanita supervisor itu menatap galak ke arah mereka. Dengan wajah garang dia melihat file-file itu satu persatu, kemudian melemparkannya ke arah wanita itu seperti piring terbang layaknya. Sudah pasti wanita itu merasakan kesakitan karena file-file itu disimpan dalam penyimpanan file holder yang terbuat dari plastik yang tebal dan lumayan berat. Astaga, ini bukan piring terbang lagi tetapi file holder terbang, rupanya di dalam perusahaan ini banyak orang aneh, pikir Audi dengan heran. Sekarang file itu terbang mengenai kepala Audi, dia meringis kesakitan karena ujung plastik file mengenai pelipis matanya. Audi terkejut dan dia merasakan perih. Kemungkinan ada luka gores di sana. Audi menggertak marah, dan akan membalas wanita itu. Tetapi pegawai itu memberikan tanda agar Audi tidak melawan wanita itu karena dia takut urusannya akan panjang. Sialan kamu Denny, kamu ini kerja atau tidak sih? Berapa banyak lagi kebobrokan yang akan aku temui, pikirnya marah. Wajahnya terlihat merah padam, tidak dia sangka di dalam perusahaan Bonafide-nya ternyata banyak orang-orang yang tidak pantas berada di dalam perusahaannya. Audi kemudian diam dan menerima semua perlakuan buruk supervisor itu dengan tenang. Tunggu saja, setelah selesai inspeksi ini aku akan mendatangi kalian satu persatu, katanya dengan kesal. Bab 038, masih adakah? Audi kemudian menerima kemarahan wanita supervisor itu dengan sabar dan setelah puas kemarahannya meledak dia kemudian keluar bersama pegawai itu. Astaga, pelipis matamu berdarah. Kamu tidak apa-apa, tanya pegawai wanita itu. Ayo kita ke ruang kesehatan, kita harus mengobati lukamu, katanya kembali. Nama kamu siapa? Apakah kamu baru di sini? Sepertinya aku tidak mengenalmu, katanya kembali. Kenalkan namaku Audi, aku memang masih baru, kata Audi dengan ramah. Oh, ya namaku Angel, katanya lagi. Akhirnya mereka sampai di ruang kesehatan dan Angel kemudian memberitahukan dokter di sana bahwa Audi terluka. Korban Ibu Lola lagi, tanya dokter Mila. Loh, memangnya sudah banyak korban ya? Tanya Audi heran. Kamu anak baru, tanya dokter Mila. Audi menganggukkan kepalanya. Pantasan saja kamu tidak tahu, setiap hari ada-ada saja korbannya. Tapi yang paling sabar dan betah ya, Angel ini. Dia akan selalu sabar dan tidak pernah membantah perkataan wanita itu. Angel sebenarnya adalah seorang desainer berbakat tetapi wanita itu menjadikannya kacung, dan terus saja menyuruhnya ke sana kemari, tidak ada jam kerja. Kapan dia mau menyuruh Angel maka akan dilakukannya. Sementara pegawai lain yang tidak betah akan berhenti bekerja, katanya kembali. Audi mendengarkan seluruh keluh kesah dokter Mila, sementara Angel hanya tersenyum dan tidak berbicara sama sekali. Setelah mengobati pelipis Audi, mereka kemudian meninggalkan ruangan itu kembali. Audi berpamitan kepada Angel. Bye Angel, aku harus kembali, kata Audi berpura-pura. Kamu dari divisi apa? Tanya Angel lagi. Kamu tahu bukan, aku masih baru di sini jadi belum tahu mau ditempatkan di mana. Sebaiknya aku menunggu perintah dari personalia saja, katanya sambil melambaikan tangannya kepada Angel. Audi kembali menyusuri lorong bangunan itu, kali ini dia akan ke kamar toilet. Sesampainya di toilet dia melihat sesosok wanita bersama Justin sedang mencuci tangannya. Audi memperhatikan wajahnya, sejenak Audi tertegun. Kiki akhirnya sadar wanita yang berdiri di hadapannya sedang menatap ke arahnya. Maaf, Mbak, apa Anda membutuhkan bantuan? Tanya Kiki dengan heran. Kiki melihat wajah Audi kelihatan tidak terlalu tua. Sebaiknya dipanggil Mbak saja, karena kalau dipanggil Tante juga merepotkan, pikir Kiki lagi. Maaf, Anda mengatakan apa, Nona? Tanyanya lagi.
Mbak membutuhkan bantuan. Diulanginya kembali pertanyaannya. Audi sesaat bingung, entah mengapa jantungnya berdetak lebih kencang. Dia seperti melihat seseorang yang sangat familiar tetapi Audi tidak mengenalnya. Audi kemudian menatap ke arah Kiki. Terima kasih, tetapi aku tidak membutuhkan bantuanmu, aku tidak apa-apa, katanya kembali. Apakah kamu mengikuti audisi model baru? Tanyanya lagi. Kiki menganggukkan kepalanya. Bagaimana? Apakah kamu berhasil? Tanya Audi kembali. Kiki terkekeh dengan ramah, wajahnya sangat familiar bagi Audi. Namun dia menatap Audi dengan senyuman lebar. Diterima Mbak, aku diterima menjadi model di sini, katanya lagi. Wah selamat ya, berarti kamu hebat. Karena aku tahu memang standar mereka mengambil model tidak main-main. Semuanya sangat ketat, katanya lagi. Audi membenarkan perkataan Kiki. Oh ya, siapa nama kamu? Tanya Audi. Kiki, nama Mbak siapa? Tanya Kiki tanpa menoleh ke arah Audi. Kiki masih saja sibuk membasuh tangannya. Kiki, Audi menyebut nama itu di dalam hatinya. Apakah memang itu namamu sejak dulu? Tanya Audi. Kiki melihat Audi dengan aneh, kemudian dia menjawab sekenanya. Mbak ini aneh ya, hehehe, apa ada nama yang tidak dibuat dari kecil? Tanyanya aneh. Ada sedikit perasaan kecewa yang menyelubungi perasaan Audi, dia kemudian menatap Kiki, dia berharap bisa saja Kiki adalah putrinya. Kamu memang sudah gila Audi, setiap kamu merasakan perasaan aneh seperti ini maka kamu merasa dia adalah putrimu. Sudah berapa banyak orang yang kamu curigai, sementara gadis seusia putrimu sangatlah banyak. Kamu memang sudah mulai tidak waras, dulu karena ketidakwarasanmu kamu membenci dan membuang putrimu, sekarang karena ketidakwarasanmu kamu mencari anakmu yang hilang, sebenarnya maumu apa sih Audi? Batinnya kesal. Dia memarahi dirinya sendiri dengan sewot. Audi memang tidak pernah puas dengan kehidupannya sejak kejadian malam itu yang menghadirkan putrinya ke dunia ini. Aku sadar memang ini bukan salahmu, nak. Namun maafkan aku tidak mampu menghadapi hidupmu sehingga kamu harus menderita karena kesalahan masa laluku, pikir Audi lagi. Kiki menatap wajah Audi yang pucat, dan di sana ada perasaan sesal yang sangat mendalam. Mbak, apa Mbak ada masalah? Tanya Kiki dengan heran. Sepertinya wanita ini ada masalah. Apa dengan pekerjaannya? Wajahnya terlihat sangat pucat sekali, pikir Kiki. Mbak, panggil Kiki. Audi masih saja melamun dan tidak mendengarkan Kiki sama sekali. Kiki menyentuh lengan Audi dengan lembut. Audi terkejut dan menoleh ke arah Kiki. Ya, tanyanya linglung. Mbak tidak apa-apa, tanya Kiki heran. Sesaat Audi heran dengan pertanyaan Kiki, dia menatap Kiki kembali. Tidak, aku tidak apa-apa, bisiknya lagi. Apa Mbak dimarahi bos, Mbak? Soalnya baru saja tadi ada kejadian heboh sewaktu audisi, kata Kiki. Heboh? Tanya Audi pura-pura tidak tahu. Iya, kata Kiki. Heboh bagaimana? Tanya Audi lagi. Hehe, Mbak kita nggak usah menceritakannya lagi ya. Nggak enak, soalnya bukan urusan kita. Hanya saja petinggi di sini banyak yang absurd Mbak, tapi untung saja semuanya terselesaikan dengan baik, katanya lagi. Baiklah. Kamu memang gadis yang baik, memang tidak pantas kalau diceritakan karena itu bukan urusan kita, kata Audi sambil tersenyum manis. Kiki juga tersenyum dan mereka saling melihat dari pantulan cermin, sejenak mereka langsung terdiam karena mereka memiliki tawa yang sama. Mereka sesaat terhenyak karena pemandangan ganjil di depannya. Mbak, sepertinya kita memiliki tawa yang sama ya, kata Kiki sekenanya. Audi terdiam, jantungnya kembali berdetak. Benar, kami memiliki tawa yang sama, bisiknya sendu. Tapi tidak mungkin dia itu putriku, karena dia memiliki nama sejak dia kecil bukan? Pikir Audi kembali. Mbak melamun lagi ya, ada apa sih Mbak? Apa Mbak ini dimarahin bos? Tanya Kiki dengan heran. Apa Mbak ini mempunyai masalah yang sangat besar ya, sehingga dia terus saja melamun? Sepertinya ada masalah besar, pikir Kiki iba. Memangnya bos di sini galak ya? Tanya Audi kembali. Ada beberapa direktur langsung dipecat sewaktu audisi tadi, oleh pimpinan tertinggi mereka, kata Kiki. Memang ada beberapa orang aneh yang kujumpai selama inspeksi tadi, ini belum semuanya. Aku tidak tahu perusahaan ini memakai orang-orang aneh seperti itu, untuk kedepannya aku akan membuat aturan baru. Setiap pegawai yang masuk ke perusahaan ini harus melalui tes psikologi. Tidak akan kubiarkan mereka masuk begitu saja, tes psikologi adalah tes yang wajib dilakukan, pikir Audi kesal.
Audi memang menyerahkan semua kebijakan tambahan kepada Denny sebagai tangan kanannya. Tidak dia sangka sama sekali ternyata pilihan pegawai Denny banyak yang aneh dan tindakan mereka di luar akal sehat. Audi mendesah kesal. Kali ini Kiki melihat wajah Audi merona marah dan tampaknya seperti kesal. Dia kini menatap Kiki kembali. Dari rautnya yang tampak memerah karena kesal kini berubah menjadi serius. Audi melihat wajah Kiki tepat di kedua bola matanya. Apakah kamu mau menceritakan semua yang kamu tahu, kalau aku mengatakan aku ini pemilik perusahaan? Tanya Audi. Kiki langsung terperangah mendengar ucapan Audi. 2,000 years later. Bab 039, Aku adalah CEO. Audi melihat wajah terkejut Kiki, bahkan mulut Kiki ternganga tidak percaya. Audi tertawa. Apa kamu tidak mempercayai Mbak, sebagai pemilik perusahaan ini? Selain itu Mbak juga CEO perusahaan ini. Kamu percaya? Tanya Audi. Kiki bukanlah orang yang mudah menyakiti orang lain, dia tidak ingin Audi tersinggung. Kiki hanya tersenyum hangat. Ya, Tuhan, apa kepala Mbak ini tadi terbentur ya? Pikir Kiki bingung. Bagaimana percaya ngak? Desak Audi lagi. Kiki hanya tersenyum, wajahnya terlihat sangat kebingungan. Aku tidak tahu harus bicara apa Mbak, aku tidak mungkin berbohong bukan? Tanyanya lagi. Bagus, dari semua orang yang bekerja di sini hanya kamulah yang paling normal. Ayo kamu ikut denganku, kita akan membicarakannya, kata Audi. Dia menuntun tangan Kiki menuju ruang duduk yang ada di lobi perusahaan. Audi melihat tempat itu cocok untuk mereka duduki dan meminta Kiki mengikutinya. Di sana Ki, katanya sambil menunjuk ruang duduk yang nyaman. Audi melihat ada tanaman indoor yang sangat apik, dan ada air mancur serta kolam ikan beraneka warna. Audi menyukai suasana ini karena sangat tenang dan damai. Mereka segera mengambil kursi yang menghadap ke kolam ikan. Dia kemudian membimbing tangan Kiki agar segera mengikuti. Tempat dudukan ini memang sangat mewah. Di area ini juga terdapat pantry yang sangat tersembunyi, dari luar tidak kelihatan sama sekali. Ketika mereka baru saja duduk terdengar suara kasar yang mengganggu ketenangan mereka. Hehe, siapa yang mengizinkan kalian duduk di sana? Pergi dari sana, teriak seorang wanita parubaya. Rupanya dia yang bertugas menjaga pantry itu, dengan langkah lebar dia mendekati Audi dan Kiki. Wajahnya sangat masam dan tidak enak dipandang sama sekali. Sekarang juga kalian pergi dari sini, katanya dengan marah. Memang ada larangan, Bu? Tanya Kiki dengan heran. Tidak perlu ada larangan karena ini adalah daerah kekuasaanku. Hanya orang-orang penting saja yang bisa duduk di sini, katanya lagi. Audi menarik napasnya lagi dengan kesal. Astaga, aku berjumpa lagi dengan orang aneh. Pikirnya kesal. Apa aku harus membersihkan semua orang yang bekerja di sini? Gerutunya. Apa yang kamu katakan? Jangan kurang ajar, aku tahu kamu ini dari kalangan rendah. Bajumu saja sudah usang begitu, apa kamu tidak mempunyai pakaian yang lain selain pakaian yang kamu pakai itu? Kamu ini, sudah tahu bekerja di perusahaan Bonafide, tetapi masih saja memakai pakaian butut seperti itu, ejeknya marah kepada Audi. Astaga Bu, jangan menghina orang Bu, tidak baik, kata Kiki kembali. Kamu juga, apa orang tuamu tidak mengajarkan jangan berteman dengan orang miskin? Kamu ini cantik dan nampaknya orang berada, aku lihat dari dandananmu kamu ini orang jempolan, tidak seperti yang di sebelahnya, katanya sambil menuding Audi. Aduh Bu, jangan bawa nama ibu dong, kata Kiki keki. Audi menatap Kiki, dia ingin mendengarkan kelanjutan perkataan Kiki. Ibu adalah seorang wanita baik dan sederhana, dia tidak akan membedakan siapapun, kata Kiki kembali. Sesaat Audi terlihat kecewa, entah mengapa dia kecewa karena Kiki menceritakan tentang ibunya. Asal kamu tahu ya, kamu itu diajarin yang salah. Kalau mau baik harus berteman dengan orang yang baik, nah kalau mau kaya harus berteman dengan orang kaya jangan dengan gembel seperti itu. Kamu ngerti ngak sekarang? Tanyanya sambil mengajari Kiki. Maaf Bu, terima kasih atas nasihat Ibu. Tapi mohon maaf sekali lagi, mendingan aku mendengarkan nasihat ibuku daripada nasihat ibu. Ibu banyak salahnya, ucap Kiki. Dasar anak bandel dan keras kepala, dikasih tahu malah bandel, katanya lagi. Sebaiknya kalian segera pindah dari sini, mengotori tempat ini saja. Kalau Tuan Brata tahu bisa-bisa aku diomeli, karena memang tempat ini khusus dibuat untuk dirinya dan beberapa petinggi lainnya, kata wanita itu lagi. Baru saja wanita itu mengatakan hal itu, muncul lagi seorang wanita dengan beberapa orang security berjalan ke arah mereka. Wanita itu menunjuk-nunjuk ke arah Audi. Mereka terlihat setengah berlari,
karena mereka takut kehilangan Audi lagi. Cepat, nanti wanita itu kabur lagi, jangan sampai kita kehilangan dirinya, kata mereka. Audi hanya tersenyum melihat mereka, sedangkan wanita penjaga pantry dan Kiki heran melihat seorang wanita dan beberapa orang security mendatangi tempat itu seperti sedang mengejar maling. Mereka bergegas karena semangatnya mendengar perkataan Karin. Siapa yang berhasil menangkap wanita itu, maka aku akan mengajukan dia menjadi kepala security yang baru. Tenang saja, Pak Brata pasti akan mengikuti permintaanku, kata Karin. Audi menatap mereka dengan perasaan geli, karena pemandangan di hadapannya seperti acara lawakan saja. Dia tersenyum lucu dan kemudian terkekeh geli. Dasar wanita edan, lirik wanita pantry ke arah Audi. Dia melihat Audi terkekeh geli, bukannya takut. Ada apa ini, Mbak? Mengapa mereka mengejar Mbak? Tanya Kiki dengan heran. Kamu tenang saja, kata Audi kembali. Setelah Karin mendekat ke arah mereka dan diikuti beberapa orang security, dia langsung mengarah ke Audi. Cepat tangkap wanita itu dan lemparkan keluar gedung ini segera, katanya dengan marah. Beberapa orang security segera mendatangi Audi yang masih saja terlihat tenang, senyum di wajahnya membuat Karin semakin marah dan muak. Apa kamu masih bisa senyum kalau kamu dilemparkan keluar gedung ini? Ancam Karin dengan sewot. Kamu kira mudah melemparkanku keluar dari gedung ini? Tanya Audi dengan tenang. Tangkap dia sekarang juga, perintah Karin. Segera beberapa orang security mendekat ke arah Audi dan akan menarik tangannya, tetapi Kiki menghentikannya. Berhenti, jangan lakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Kalian ingin menyakiti wanita? Tanya Kiki. Nona, sebaiknya Anda tidak mencampuri urusanku. Anda juga hanya audisi model di sini. Anda bukan pegawai di sini, apa Anda tidak takut begitu Anda melakukan kesalahan seharusnya Anda menang audisi, tetapi karena kejadian ini malah Anda tidak diterima karena telah ikut campur dengan urusan perusahaan, katanya lagi. Bukankah Nona hanya gadis di front office? Apakah Anda mempunyai wewenang sebesar itu? Sampai Anda dapat menggagalkan kontrak seorang model. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Audi. Wanita yang dipanggil Karin itu tertawa dengan sombong. Kamu baru tahu siapa aku bukan? Tanyanya dengan sombong. Dia memandang Audi dengan sebelah mata, sekarang dia berada di atas angin. Karin tahu Audi bukanlah levelnya. Siapa yang mendukungmu? Tanya Audi penasaran. Siapa lagi? Pimpinan tinggi di sini, dia memiliki kuasa yang paling ditakuti dan tidak ada seorang pun yang akan berani kepadanya, kata Karin. Dia terus saja berkoar-koar memuji pimpinan yang menurutnya itu sangatlah hebat dan ditakuti orang banyak. Apakah Denny? Pikir Audi dengan kecewa. Audi berdoa semoga saja bukan Denny, karena kalau Denny terpaksa dia harus memecat Denny dan membersihkan semua jajarannya. Audi merasa kalau Denny yang melakukannya berarti dia sudah salah menggunakan wewenang yang aku berikan. Kiki melihat kekecewaan Audi, dia meremas tangan Audi sebagai tanda bahwa dia dapat merasakan penderitaan Audi. Sesaat Audi merasakan ketentraman dan perasaannya lebih bahagia daripada kekecewaan yang dia rasakan barusan. Sekarang kamu mengerti bukan? Siapa aku sebenarnya? Tanya Karin dengan pongah. Bab 040, buktikan. Audi merasakan kehangatan melalui genggaman tangan Kiki. Audi tahu Kiki pasti telah salah menduga keresahan hatinya. Kiki melihat keresahan hati Audi bukan karena kekecewaan tetapi karena takut ancaman Karin. Aku akan meminta pimpinan kami agar memasukkanmu ke penjara. Katanya lagi. Atas dasar apa Mbak? Jangan sembarangan Mbak, toh Mbak ini tidak salah kok, bela Kiki. Kiki terkejut dengan ancaman Karin, dia mengira Audi takut mendengar ancaman Karin. Dengan pongahnya Karin tertawa dengan sombongnya karena dia merasa sekarang sudah menunjukkan kehebatannya. Siapa pimpinan yang kamu maksudkan? Tanya Audi kembali. Kalau aku katakan memangnya kamu tahu? Tanya Karin dengan sombong. Coba saja katakan, mungkin saja aku tahu, kata Audi kembali. Di dalam hatinya dia berdoa semoga saja bukan Denny yang dimaksudkannya. Sudah tentu Pak Brata, siapa lagi? Benar bukan Karin, kata wanita pantry itu. Audi bernapas lega. Ternyata bukan Denny, syukurlah, bisiknya lagi. Nona, kamu harus memanggilku Nona, jangan Karin saja, katanya dengan kesal. Wanita penjaga pantry, hanya melengos tidak peduli. Apa mentang-mentang kamu sudah menjadi wanita simpanan Pak Brata ya, makanya kamu sombongnya luar biasa. Padahal kamu itu dulu ngak seperti ini, tahunya minjam duit melulu sama aku, sekarang kamu seperti kacang lupa akan kulitnya, katanya lagi. Jangan kurang ajar Imah. Kamu telah mempermalukan aku.
Aku sama sekali tidak pernah minjam duit dari kamu. Bentak Karin. Wanita pantri yang dipanggil Imah kemudian terdiam karena dia tidak mau melihat Karin marah. Sekali lagi kamu menyakiti hatiku maka aku akan meminta Pak Brata untuk memecat dirimu, dasar wanita kurang ajar, umpat Karin. Astaga, untung saja aku melihat semua kejadian ini. Jadi aku tahu banyak masalah bobrok yang terjadi di kantor cabang ini, pikir Audi lagi. Kiki merasa kasihan melihat Karin karena dia tidak tahu orang yang dibangga-banggakannya itu ternyata sudah dipecat dari perusahaan. Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Apa kamu cemburu ya? Awas kalau kamu mau merebut Pak Brata dari tanganku. Katanya lagi. Kiki langsung terkejut dan membuang mukanya. Astaga wanita ini memang edan, dikiranya aku ingin mengincar laki simpanannya. Apa dia kira aku sama seperti dia? Pikir Kiki iba. Sekarang sudah jelas. Kalian segera menarik wanita ini dan lemparkan dia keluar sekarang juga, katanya lagi. Audi hanya duduk dengan santainya sama sekali tidak terpengaruh dengan ancaman Karin. Wanita ini sangat menyedihkan. Dia rela memberikan harga dirinya untuk lelaki yang tidak bertanggung jawab seperti Brata itu, pikir Audi. Beberapa orang sudah mendekati Audi dan akan menjulurkan tangannya untuk menarik tubuh Audi dari kursi, tetapi sebelum mereka melakukannya Audi langsung mengatakan. Apa kalian berani? Kalian berani membuang aku dari perusahaanku sendiri. Apa kalian tidak takut kalian yang akan aku buang? Tanya Audi dengan dingin. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang, tidak menyangka Audi akan mengatakan hal itu. Mereka menatap Karin dengan tatapan bingung. Hahaha, kalian percaya dengan yang dikatakannya. Apa kalian yakin itu? Tanyanya lagi. Dia itu wanita tidak jelas, sedangkan aku jelas. Aku adalah wanita yang bisa menggerakkan Pak Brata. Jadi kalian boleh pilih, aku atau wanita yang tidak jelas ini. Kalian boleh memilih di antara kami berdua, katanya dengan angkuh. Kiki akan mengatakan bahwa Brata telah dipecat tetapi Audi memberi tanda kepada Kiki agar Kiki diam dan tidak mengatakan apapun kepada wanita ini. Wanita itu melihat keraguan para security tersebut. Tunggu apa lagi? Apa kalian mau Pak Brata turun sendiri ke sini mengurus masalah ini? Apa kalian mau dimarahi Pak Brata langsung? Baik kalau itu mau kalian, aku akan menelepon dia sekarang juga. Ancam Karin lagi. Baik Nona, kami akan melakukannya. Jangan laporkan kepada Pak Brata, bisa-bisa kami langsung dipecat, kata mereka kembali. Mereka kemudian mendekati Audi dan segera memegang lengan Audi dan memaksanya agar keluar dari ruangan ini. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Aku peringati sekali lagi, kalau kalian menyentuhku maka aku akan memecat kalian sekarang juga. Aku sudah memberikan peringatan kepada kalian. Ancam Audi dengan marah. Mendengar perkataan Audi mereka melepaskan tangan Audi dan berdiri menjauh. Apalagi yang kalian tunggu? Jerit Karin dengan marah. Audi kemudian menatap Karin dan membentaknya, Kiki dan yang lainnya sampai terlonjak kaget. Cukup, aku bilang sudah cukup, aku akan menghentikan permainan ini sekarang. Aku katakan kepada kalian semuanya. Aku adalah CEO perusahaan ini adalah milikku. Kamu akan mendapatkan hukuman atas apa yang kamu lakukan sekarang, kata Audi. Seketika wajah semua orang yang ada di sana pucat pasi, mereka tidak menyangka Audi akan mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba Karin tertawa dan memecahkan keheningan yang baru saja tercipta karena perkataan Audi. Hahaha, mengapa tidak kamu katakan sekalian kamu itu adalah seorang putri Raja Inggris? Kok tanggung sekali, hahaha, tawa Karin membahana. Buktikan sekarang juga, bentak Karin marah. Tindakan Karin yang kurang ajar membuat Audi semakin marah. Sudah cukup permainan ini, aku akan menyudahinya, pikir Audi. Tiba-tiba dari hadapan mereka muncul Angel, dia datang karena sesuai perintah Lola, karena Lola menginginkan segelas kopi dari pantry ini, padahal setiap ruang memiliki pantry sendiri dan dapat membuat minuman sendiri. Hanya saja menurut Lola kopi buatan Imah sangat enak. Loh Audi, ada apa? Kok ramai begini? Tanya Angel dengan heran. Bi Imah, buatin satu kopi ya Bi. Pesanan Bu Lola, kata Angel kepada Imah. Baik Non, katanya dengan sigap. Melihat reaksi Imah, Audi langsung berpikir Lola mempunyai hubungan dengan Brata. Jangan-jangan Lola juga wanita simpanan Brata, karena Imah wanita penjaga pantry tidak akan meladeni siapapun kalau tidak atas perintah Brata, pikir Audi heran. Audi kamu tidak apa-apa, tanya Angel kepada Audi. Audi menggelengkan kepalanya dan menatap Angel. Kamu mengenal wanita ini, tanya Karin. Angel menganggukkan kepalanya. Dia pegawai baru di sini, kata Angel dengan polos.
Audi memang memberikan kesan kepada Angel bahwa dia memang pegawai baru di perusahaan itu. Hahaha, sekarang ketahuan bukan? Dia hanya pegawai kecil baru masuk lagi, hati-hati aku dapat memecatmu segera, kata Karin dengan sombongnya. Silahkan saja, kamu mampu memecat aku. Tanyanya lagi. Buktikan kalau kamu memang pemilik perusahaan ini, aku menunggumu melakukannya, kata Karin kembali. Audi tersenyum dan tertawa di dalam hati karena dia merasa semakin seru melihat kemarahan dan kepongahan Karin. Buktikan sekarang juga, bentak Karin lagi. Kiki dan Angel Iba melihat Audi, mereka mengira Audi tidak akan mampu membuktikan apapun. Mereka berniat melindungi Audi, Kiki segera mengirim pesan singkat kepada Justin agar datang menemuinya di taman yang berada di lobi. Audi hanya tenang ketika Karin ingin bukti darinya. Baiklah, kamu ingin buktinya kan? Kalau aku sudah memberikan buktinya aku takut kamu yang akan berlari ketakutan melihatku, sindir Audi kesal. Karin yang tidak peduli malah mengejek Audi dengan ancaman baru. Tidak apa-apa, aku akan memberikan bukti agar kamu dipecat. Kamu tenang saja, dan kalau sudah dipecat jangan mengiba meminta tolong kepadaku ya, ejek Karin dengan sadisnya. Audi segera menulis pesan singkat kepada Denny. Segera datang di taman di lobi perusahaan, sekarang juga. Tulis Audi. Denny yang membaca pesan singkat Audi menyadari Audi sekarang dalam suasana hati yang tidak baik. Nah, mana buktimu? Buktikan, bentak Karin tidak sabaran.